Selamat berjumpa lagi wahai para pemuda-pemudi kesayangan Budayanti. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan pil. Lalu Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah salah satu cara untuk menjadi kaya dalam waktu cepat. Hal itu dikarenakan ramuan ini benar-benar sangat populer untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Pada akhirnya dengan cepat Xiaoyan pada saat ini memurnikan pil pengumpul jiwa. 2 bulan berlalu dan Xiaoyan telah memurnikan 90 pil dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan 2 botol obat. 1 botol berisi pil kondensasi Qi sementara yang lainnya berisi pil pengumpul jiwa. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu efek manakah dari pil ini yang sangat kuat. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengetes kekuatan dari masing-masing pil. Xiaoyan pun bergegas dan dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di gunung ke-7 lagi. Ada banyak orang yang duduk di sana dan beberapa di antaranya adalah mantan pengikut dari Moon Knight. Begitu Xiaoyan muncul, orang-orang yang duduk di atas juga segera mundur. Mereka menyerahkan deretan platform kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan hanya tersenyum. Di antara mereka pada saat ini bergumam bahwa senior Moon Knight benar-benar telah dibunuh oleh orang ini. Banyak orang di sekitar yang pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan kekaguman dan kengerian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersila dan mulai pelatihan. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan melemparkan pil kondensasi Qi yang dibeli dari Gao Kai. Segera setelah itu ramuan ini pun dengan cepat larut di dalam tubuh Xiaoyan. Pusaran muncul di dantian Xiaoyan dan terus-menerus dengan kuat menyedot sumber origin abadi di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena pil ini dapat meningkatkan kecepatan penyerapan 2 hingga 3 kali lipat. Namun untuk seorang Douxian bintang 9 hal ini benar-benar masih sangat kurang. Xiaoyan pada akhirnya menunggu efek dari pil tersebut habis dan Xiaoyan berniat untuk menggunakan pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan. Pada akhirnya setelah efek dari obat tersebut habis, Xiaoyan tanpa basa-basi melemparkan ramuan yang Xiaoyan murnikan sebelumnya ke dalam mulutnya. Saat berikutnya Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa 2 pusaran telah mengembun di dantian di tubuh Xiaoyan. Sementara itu di luar tubuh Xiaoyan pada saat ini kabut di sekitar sumber origin Qi benar-benar segera diserap oleh Xiaoyan. Pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar seolah-olah duduk di tengah-tengah pusaran air yang sangat besar. Adegan ini segera membuat semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Mereka merasakan sumber origin abadi di sekitar melonjak ke arah Xiaoyan. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah masing-masing. Setelah beberapa lama Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera perlahan membuka matanya. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat lingkungan di atas gunung berapi ke-7 menjadi semakin jelas. Kabut tebal yang sebelumnya menutupi gunung pada saat ini benar-benar telah menghilang. Pada saat ini hanya ada beberapa sosok yang duduk bersila di sana dan memandang ke arah Xiaoyan dengan mata ngeri. Selama Xiaoyan berlatih, Gunung Merapi ini meletus 2 kali dan memunculkan origin abadi yang sangat kuat. Namun energi dari 2 kali letusan ini benar-benar diserap semuanya ke dalam tubuh Xiaoyan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat semua orang benar-benar merasa ngeri dengan penyerapan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan di matanya dan bergumam bahwa Xiaoyan tidak menyangka efek dari pil ini benar-benar sangat kuat. Jika begitu permasalahannya mungkin harga jual dari pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan ini akan sangat bagus. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini memiliki 90 buah di tangannya. Xiaoyan berniat menyimpan 40 buah untuk dirinya sendiri sebagai cadangan. Sementara itu 50 buah lainnya akan segera dijual oleh Xiaoyan jika ada yang menginginkannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini seseorang segera maju dan bertanya langsung kepada Xiaoyan. Sosoknya menangkupkan tangannya dan berkata apakah yang baru saja digunakan oleh senior adalah pil kondensasi Qi. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya.
Xiao Yan berkata bahwa itu bukan pil kondensasi Qi karena pil kondensasi Qi ini tidak akan memiliki efek seperti sebelumnya. Ada sedikit keterkejutan di wajah pria tersebut sebelum akhirnya dirinya menganggukkan kepalanya. Tampaknya pria itu juga menyadari bahwa efek penggunaan dari pil kondensasi Qi tidak akan memiliki efek penyerapan yang begitu kuat. Pada akhirnya si pria pun segera berkata kepada Xiao Yan, bisakah senior memberitahunya di mana dirinya bisa membeli obat mujarab seperti itu? Xiao Yan pun tersenyum tipis dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa peluang bisnis akan datang secepat ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada pria tersebut apakah ingin membelinya. Mendengar hal tersebut pria itu pun sedikit bersemangat, tetapi dirinya pada saat ini merasa pesimis di dalam hatinya. Dirinya berpikir jelas Xiao Yan tidak akan memberitahunya mengenai pil tersebut. Hal itu dikarenakan jika Xiao Yan memberitahunya tentu saja akan ada lebih banyak pesaing bagi Xiao Yan. Namun si pria pada saat ini segera lanjut berkata jika saudara mau memberitahunya di mana pil tersebut berasal maka dirinya akan membelinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya. 10 botol pada saat ini segera muncul dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara itu pada saat ini setelah melihat botol yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, banyak sosok yang seketika berkumpul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mulai menjelaskan bahwa ramuan ini disebut ramuan pengumpul jiwa. Namun hanya ada 10 botol yang pada saat ini tersedia di sini. Harganya hanya 100 koin roh naga dan kemanjurannya 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pil kondensasi Qi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini semua orang saling menatap dipenuhi dengan keraguan di mata masing-masing. Mereka pada saat ini masih meragukan kemampuan pil yang dijual oleh Xiao Yan. Terlebih lagi dengan harga seperti itu mereka berpikir bahwa mereka bisa membeli pil yang dimurnikan oleh Chen Li. Melihat semua orang yang pada saat ini masih ragu, Xiao Yan yang masih tersenyum pada akhirnya segera melambaikan tangannya. Xiao Yan segera lanjut berkata kepada mereka jika mereka tidak percaya maka Xiao Yan tidak akan menjualnya. Xiao Yan bersiap untuk memasukkan semua pil namun pada saat yang bersamaan orang yang di awal berbicara dengan Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya menginginkan 1 buah. Pria itu langsung mentransfer 1.500 koin roh naga ke Xiao Yan sementara Xiao Yan segera melemparkan botol giok tersebut. Setelah menerima botol si pria pun segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya pergi untuk duduk bersila. Dirinya berniat untuk mencoba pil yang dijual oleh Xiao Yan setelah dirinya melihat kemampuan Xiao Yan menyerap sumber origin abadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menarik kembali botol miliknya dan Xiao Yan duduk bersila sambil memejamkan mata. Setelah beberapa saat pada akhirnya orang-orang di sekitar segera kembali mengepung Xiao Yan. Mereka semua tampak bersemangat dan memegang kartu di tangan mereka. Mereka ingin membeli pil pengumpul jiwa yang baru saja dijual oleh Xiao Yan. Hal itu dikarenakan orang yang baru saja membeli pil di Xiao Yan benar-benar memiliki efek yang sama dengan Xiao Yan. Sumber origin abadi di sekelilingnya membentuk pusaran dan dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Adegan ini segera menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya memang benar. Kemampuan dari pil ini benar-benar memiliki hasil 2 kali lipat jika dibandingkan dengan pil kondensasi Qi. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan memandang ke arah orang-orang yang berada di sekitar. Xiao Yan pada akhirnya perlahan berkata bahwa jumlah dari pil ini kali ini terbatas. Oleh karena itu yang membeli dengan harga tertinggi akan bisa mendapatkannya. Begitu mendengar perkataan Xiao Yan ini ekspresi semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi malu. Tetapi bagaimanapun juga mereka pada saat ini membutuhkan pilih yang seperti itu. Terlebih lagi mereka yang berkumpul di sini bukanlah orang-orang miskin dan mereka pada akhirnya segera melakukan penawaran. Setelah suasana kisruh sesaat pada akhirnya seluruh pemandangan menjadi tidak terkendali dengan harga yang terus naik. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya tersenyum pahit karena semua ini di luar dugaan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera dengan perlahan berkata kepada semua orang. Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir dan jangan berebut.
setiap orang akan bisa mendapatkan satu buah pil dengan harga 2.000 koin roh naga. Pada akhirnya keributan berhasil ditangani dan pada saat ini telah ada 30 orang yang berdiam diri di sini. Xiao Yan juga pada saat ini telah menjual 30 pil sebelum akhirnya Xiao Yan mendapatkan untung 45.000 koin roh naga. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini memiliki total 54.000 koin roh naga di dalam kartunya. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak percaya Xiao Yan bisa mendapatkan uang dengan cara yang begitu cepat dan pada saat ini Xiao Yan berpikir dengan cara seperti ini maka Xiao Yan akan dapat segera menerobos ke tahap akhir Dosian bintang 9. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus memanfaatkan situasi dari penjualan yang seperti ini. Xiao Yan pun dipenuhi dengan semangat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar membulatkan tekadnya. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali ke pasar menemui Gao Kai. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk membeli bahan obat lagi untuk pemurnian. Selain itu sekitar 30 orang yang sebelumnya memberi pil Xiao Yan pada saat ini dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Dengan begitu maka akan ada banyak orang yang kembali datang kepada Xiao Yan untuk membeli pil tersebut. Selain itu selama periode waktu berikutnya Xiao Yan juga menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk memurnikan 100 pil pengumpul jiwa. Setelah Xiao Yan membeli berapa bahan obat Xiao Yan pada saat ini memiliki 24.000 koin roh naga yang tersisa. Xiao Yan pada saat ini berencana menjual semua obat yang Xiao Yan miliki. Total ada 120 pil yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan dengan penuh semangat kembali ke puncak gunung ke-7 dan pada saat ini ada hampir 100 sosok berdiri di atas puncak. Banyak orang yang pada saat ini datang ke sini karena reputasi pil yang sebelumnya dijual oleh Xiao Yan. Mereka semua datang dan mereka semua adalah orang-orang terkenal dan mereka semua adalah orang-orang kaya yang berasal dari surga ke-9. Orang-orang ini telah menunggu untuk waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera muncul. Begitu kedatangan Xiao Yan ini terpantau oleh mata semua orang seluruh pemandangan pada saat ini segera menjadi tidak terkendali. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan tidak menyangka bahwa 30 orang ini akan menyebarkan berita tersebut begitu cepat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah semua orang yang saling berteriak. Sebelum Xiao Yan berbicara pada saat ini mereka segera melakukan penawaran kepada Xiao Yan. Ada yang menawar dengan harga 2.500 dan dirinya ingin membeli 10 butir. Ada juga yang menawar dengan harga 3.000 dan dirinya ingin membeli 20 butir. Ada juga yang pada saat ini menawar dengan harga 3.500 dan dirinya ingin membeli semuanya. Kebisingan yang keras pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa pusing. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengisyaratkan semua orang untuk berhenti berbicara. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera berkata mereka semua jangan khawatir, dirinya akan menjamin setiap orang akan dapat membeli setidaknya 1 pil hari ini. Karena produksi dan jumlah waktu yang terbatas maka pada saat ini hanya ada 120 buah. Setiap individu akan dibatasi dengan jumlah maksimal mereka akan mendapatkan 5 buah. Mereka akan menggunakan aturan lelang di mana yang memiliki harga tertinggi akan bisa mendapatkannya. Xiao Yan pun segera mengeluarkan 5 botol pertama dan semua orang pada saat ini segera kembali rusuh. Mereka segera melakukan penawaran dan harganya pada saat ini langsung naik melesat. Pada akhirnya 5 botol pertama ini segera terjual seharga 18.000 koin roh naga. Harga masih terus naik setelah Xiao Yan mengeluarkan 5 botol kedua. Rata-rata penjualan setiap Xiao Yan mengeluarkan 5 botol pada saat ini akan dengan harga Rp20.000. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan benar-benar telah berhasil menjual 120 botol. Kerumunan juga pada saat ini bubar sementara Xiao Yan segera mengeluarkan kartu di tangannya. Pada saat ini saldo di dalam kartu menunjukkan 410.000 koin roh naga. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba segera berubah menjadi orang kaya setelah menjual obat. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan kembali menekan kesenangannya.
Setelah itu Xiao Yan kembali menundukkan caping yang dirinya gunakan sebelum akhirnya Xiao Yan segera ke tempat pendaftaran. Di pintu masuk Xiao Yan pada saat ini langsung membayar 20.000 koin roh naga. Xiao Yan membayar untuk pelatihan setahun penuh karena Xiao Yan berencana untuk tinggal di pegunungan sumber roh ini beberapa tahun ke depan. Setelah melakukan administrasi, Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini langsung melesat ke gunung berapi ke-7. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera naik ke puncak gunung ke-8. Xiao Yan tanpa membuang-buang waktu segera bergerak menuju gunung berapi ke-8. Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain di pasar di kota kuno pada saat ini terjadi keributan besar. Ada beberapa orang yang pada saat-saat sebelumnya membeli pil dari Xiao Yan dan pada saat ini mereka menjual kembali pil tersebut. Mereka menjual pil tersebut dengan harga yang fantastis hingga mencapai 5.000 koin roh naga. Tetapi meskipun begitu banyak orang yang pada saat ini benar-benar berminat dengan pil tersebut, hal itu seketika membuat semua alkemis di surga ke-9 tampak murung. Hal itu dikarenakan banyak alkemis yang mengandalkan pil kondensasi Qi untuk mereka bertahan hidup. Oleh karena itu dengan kemunculan pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan membuat dompet mereka benar-benar kering. Sementara itu di sebuah aula pada saat ini sedang banyak orang yang sedang melakukan rapat. Sebuah suara bercampur amarah pada saat ini segera terdengar di dalam bangunan. Sesosok pada saat ini bertanya siapakah yang memurnikan ramuan ini. Salah seorang lainnya pada saat ini segera menjelaskan ramuan ini bernama ramuan pengumpul jiwa. Dilihat dari teknik pemurniannya, orang yang menyempurnakan ramuan ini setidaknya adalah seorang alkemis suci tingkat kedua. Terlebih lagi sepertinya dirinya juga memiliki teknik yang sangat terampil dalam hal pemurnian obat. Setelah perkataan itu terdengar pada saat ini sosok tersebut segera menaruh sebotol pil yang mereka bicarakan. Tampaknya pada saat ini semua alkemis di surga benar-benar merasa gerah dengan kemunculan pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pil yang baru saja menjadi viral. Mereka banyak berdiskusi mengenai pil tersebut dan pada saat ini ada sosok Chen Li di antara mereka. Sebagai seorang alkemis, Chen Li memiliki reputasi status dan kekuatan terkuat di antara semua orang yang berada di sini. Chen Li pada saat ini juga mengerutkan kening sebelum akhirnya Chen Li segera bertanya apakah belum diketahui siapakah yang menjual pil tersebut. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan mulai menjawab pertanyaan Chen Li. Sosoknya berkata bahwa dirinya sudah bertanya kepada beberapa orang yang telah membeli ramuan tersebut. Namun semua orang pada saat ini benar-benar bungkam dan mereka belum mengungkapkan nama orang yang memurnikan ramuan ini. Jika begitu permasalahannya maka dapat dilihat dengan jelas sosok ini benar-benar berhati-hati dan bersembunyi dari alkemis di sini. Selain itu orang-orang yang mengirimkan pasokan juga benar-benar bungkam mengenai nama dari sosok tersebut. Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini masih berusaha untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya Chen Li segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir, karena mereka pada saat ini memiliki ramuan tersebut maka pasti akan bisa mengetahui metode pemurnian ramuan ini. Yang mereka harus lakukan pada saat ini hanyalah bersabar dan menunggu Chen Li beberapa saat kembali dari mengecek benda tersebut. Chen Li akan segera memberitahu mereka metode dari pemurnian ramuan ini setelah dipecahkan. Hanya saja Chen Li berharap bahwa alkemis ini bukanlah salah satu orang-orang yang hadir di tempat ini. Mendengar hal tersebut ekspresi belasan alkemis pada saat ini seketika menjadi gelap. Mereka segera menangkupkan tangannya ke arah Chen Li sementara Chen Li pada saat ini segera bergegas ke ruang alkemis. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah mendekati puncak ke-8. Dari kejauhan Xiao Yan bisa melihat sesosok tubuh duduk bersila di puncak gunung. Hanya ada satu orang di sini di gunung berapi di ke-8 dan itu mengejutkan Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan mencapai puncak, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kekayaan origin abadi di gunung ke-8 ini. Xiao Yan dengan penuh semangat segera menuju ke arah puncak gunung ke-8. Begitu semakin dekat Xiao Yan juga dapat dengan jelas melihat sosok yang pada saat ini sedang duduk bersila.
Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan bisa merasa aura yang dipancarkan oleh sosok ini lebih kuat daripada Xiao Yan. Xiao Yan pun memandang ke arah sosok yang pada saat ini terlihat memiliki alis tajam dengan mata cemerlang, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih tidak bisa melihat wajah sosok tersebut dengan jelas. Xiao Yan hanya bisa merasa bahwa pemandangan ini benar-benar sangat familiar seolah-olah Xiao Yan pernah melihat sosok ini di suatu tempat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk duduk. Namun bersamaan dengan hal tersebut mata pria tersebut yang sebelumnya tertutup segera terbuka, segera memerintahkan Xiao Yan pada saat ini untuk dengan cepat mundur 50 meter agar tidak mengganggu pelatihan semua orang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera melihat sekeliling. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata dengan bingung bahwa hanya ada satu orang yakni saudara senior di sini. Selain itu dengan kehadiran dari Xiao Yan seharusnya tidak akan mempengaruhi latihan dari senior. Sosok itu pun seketika terkejut ketika dirinya dengar apa yang diucapkan oleh Xiao Yan. Dirinya pun segera menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan dan kedua mata pada saat ini segera saling bertemu. Xiao Yan pada saat ini mengenakan topi dan wajahnya benar-benar tidak terlihat terlalu jelas. Tetapi Xiao Yan memancarkan sinar di matanya yang benar-benar sangat tajam. Pria itu juga tidak mengenali siapakah sosok Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya apakah dirinya adalah murid baru. Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera menjawab bahwa Xiao Yan sepertinya bukanlah murid baru. Dirinya sudah berada di surga ke-9 ini selama beberapa waktu. Sosok itu pun segera membalas perkataan Xiao Yan dengan berkata jika begitu permasalahannya tentu dirinya tahu siapakah sosok ini. Xiao Yan juga pada akhirnya segera berkata memohon maaf karena Xiao Yan sudah pergi sepanjang waktu. Oleh karena itu dirinya agak asing dengan saudara senior dan dirinya tidak mengenali saudara senior. Sosok itu pun segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga tidak mengenali Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka dirinya menyarankan Xiao Yan untuk mundur 50 meter dari sini. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi sosok tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan mencari posisi yang Xiao Yan rasa nyaman untuk duduk bersila. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa tidak ada nama yang tertulis di sini. Oleh karena itu bukankah Xiao Yan pada saat ini bebas untuk berlatih di sini? Mendengar perkataan Xiao Yan pada saat ini sosok tersebut benar-benar menjadi semakin marah. Aura dari Dou Xian bintang 9-nya segera melonjak. Dirinya berniat mencoba menakut-nakuti Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Di sisi lain pada saat ini sosok tersebut segera bertanya ke arah Xiao Yan dengan nada sedikit marah. Dirinya bertanya seharusnya Xiao Yan tahu mengenai peringkat kekuatan. Jika dirinya mengetahuinya tentu dirinya akan segera mengetahui ada nama Ma Longming yang tertulis di sana. Begitu Xiao Yan mendengar nama orang ini Xiao Yan seketika langsung menjadi waspada. Xiao Yan tidak tahu banyak tentang daftar peringkat kekuatan. Xiao Yan benar-benar tidak memperhatikannya tetapi pada saat ini Xiao Yan menyadari alasan mengapa Xiao Yan merasa familiar. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya orang ini benar-benar terlihat mirip dengan orang yang berkonflik dengan Xiao Yan sebelumnya. Dirinya juga memiliki marga Ma dan jika Xiao Yan menebak dengan benar tampaknya sosok ini adalah saudara dari Ma Yu. Terlebih lagi jika dilihat dari penampilan keduanya mereka juga memang terbilang mirip. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata sambil tersenyum bahwa Xiao Yan tidak mengenal Ma Longming. Tapi meskipun begitu Xiao Yan dan adiknya yang bernama Ma Yu adalah teman baik. Begitu Xiao Yan berbicara mengenai Ma Yu ekspresi di wajah pria tersebut seketika sedikit membeku. Dirinya pada akhirnya dipenuhi kebingungan dan bertanya apakah Xiao Yan mengenali Ma Yu. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka lebih dari sekedar kenalan. Mereka adalah saudara yang baik dan sahabat baik. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menipu Ma Longming demi menghindari sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ma Longming benar-benar dipenuhi amarah di dalam renungannya. Pada akhirnya dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Ma Yu adalah orang yang tidak berguna. Mungkinkah dirinya menggunakan nama Ma Longming untuk memamerkan gengsinya di mana-mana?
Tetapi jika Xiao Yan ingin menggunakan yang tidak berguna ini untuk tetap berada di sini, Ma Longming menyarankan Xiao Yan pada saat ini menyerah secepat mungkin. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ma Longming. Dari penampilan Ma Longming pada saat ini dirinya juga benar-benar tampak terlihat serius. Tampaknya pada saat ini Ma Longming benar-benar benci terhadap Ma Yu dan dirinya benar-benar tidak tampak seperti saudara. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa itu adalah urusan mereka. Itu bukan urusan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini hanya ingin berlatih di sini. Mendengar hal tersebut Ma Longming pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya pada saat ini berkata bahwa dirinya benar-benar ingin tahu siapakah sosok di balik topi ini. Meskipun dirinya menyembunyikan kekuatannya tetapi dirinya juga tahu bahwa dirinya adalah seorang Dosian bintang 9, tetapi meskipun begitu dirinya benar-benar tidak akan bisa melawan Ma Longming. Upacara daftar emas akan segera tiba dan jika mereka ingin bersaing maka Ma Longming pada saat ini menyarankan agar dirinya mundur 50 langkah. Jika dirinya bersikeras masih ingin berada di sini maka Ma Longming tidak akan keberatan mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bagaimana jika Xiao Yan mengatakan bahwa Xiao Yan tidak terkalahkan di antara Dosian bintang 9. Setelah selesai berbicara aura aneh pada saat ini segera melonjak dari dalam jubah Xiao Yan. Merasakan hal tersebut Ma Longming pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa dirinya benar-benar orang yang berani. Jika begitu permasalahannya maka dirinya bisa tinggal di sini tetapi apakah dirinya berani melepas baju dan topinya? Tunjukkan wajah aslinya karena Ma Longming ingin melihat siapakah yang memiliki keberanian seperti itu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera melepaskan jubah dan topinya. Xiao Yan mengenakan jubah dan topi ini hanya untuk menyembunyikan identitasnya ketika Xiao Yan berjualan obat. Oleh karena itu di hadapan Ma Longming pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera menampilkan wajah dari Xiao Feng yang memberi orang perasaan pengecut. Wajah Xiao Feng benar-benar sudah dicap di antara banyak orang bahwa Xiao Feng adalah seorang pengecut. Tetapi di balik wajah pengecut ini ada sosok Xiao Yan dengan aura yang kuat, mata dan temperamen Xiao Yan pada saat ini masih bisa keluar di antara ekspresi pengecut Xiao Feng. Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Ma Longming yang pada saat ini juga seketika terkejut. Ma Longming pada akhirnya segera kembali tersadar sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak. Tawa Ma Longming ini seketika segera terdengar di seluruh gunung ke-8. Setelah beberapa saat pada akhirnya Ma Longming perlahan berhenti dan mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan ekspresi garang Ma Longming segera berkata bahwa ternyata ini adalah sosok Xiao Feng. Dirinya benar-benar berani untuk melakukan hal tersebut di hadapan Ma Longming. Tampaknya Xiao Feng pada saat ini benar-benar sedang mencari kematian di hadapan Ma Longming. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika mereka ingin bertarung maka mereka bisa bertarung. Mengapa dirinya pada saat ini benar-benar mengeluarkan banyak omong kosong? Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok Ma Longming pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Ma Longming pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Ma Longming benar-benar berniat untuk memberikan pelajaran tentang merawat janda tobrut tato laba-laba jengking kepada Xiao Feng atau Xiao Yan.